Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, kita masuk ke kaidah uluhiyah yang ke-71 ya. Kata beliau, yajtami'u fil abdil wahid mujibus sawabi wal iqabi wa mujibul ikrami wal ihana. Bisa bertemu pada seorang hamba penyebab dapat pahala dan penyebab dapat siksa. Demikian pula penyebab dimuliakan dan penyebab dihinakan. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ibu-ibu, bahwa seorang muslim bisa berkumpul pada dirinya ya sifat-sifat keimanan dan sifat-sifat kemunafikan. Di mana sifat keimanan itu penyebab dia dapat pahala. Ya, penyebab ia dimuliakan oleh Allah. Dan sifat-sifat kemunafikan itu yang menyebabkan ia mendapatkan dosa dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan tidak mungkin bisa bertemu. Kata beliau, wa hadza khilafan lil wa'idiyah alladzina qalu la yumkin an najtami'a fihi mujibani mutanaqidan. Ini berbeda dengan keyakinan wa'idiyah, yaitu kaum Khawarij. Karena mereka punya keyakinan, katanya tidak mungkin bertemu ya dua perkara tadi. Nggak mungkin katanya bertemu iman dengan kufur. Ya, iman dengan kefasikan. Dan orang Khawarij meyakini pelaku dosa besar itu kafir. Ya. Jadi orang Khawarij mengatakan nggak mungkin seseorang itu pada dirinya bertemu dua perkara, antara penyebab masuk surga dengan penyebab masuk neraka. Ini keyakinan mereka yang sesat tentunya, ibu-ibu sekalian. Kata beliau, wa amma inda ahli sunnah fa innahuma yajtami'an. Adapun menurut ahlu sunnah, bahwa keduanya itu bisa bertemu, bisa berkumpul pada diri seseorang. Faqad yumdahul abdu bi ba'dil khisal wa yudhammu ala ba'diha. Terkadang seorang hamba dipuji oleh Allah karena sebagian perangai-perangai yang baik. Tapi ia tercela ya pada perangai yang lainnya. Makanya kan di hari kiamat akan ada timbangan yang akan menimbang antara amal kebaikan dengan amal keburukan. Iya. Kita masuk ke kaidah yang ke-72. At-takfiru bil wasfil am la yastalzimu takfiran muayyan illa ba'da thubuti syuruti wa intifa'il mawani'i. Mengkafirkan, ini kaidah mengkafirkan ya. Mengkafirkan dengan menggunakan
lafaz atau sifat yang umum. Tidak mengharuskan mengkafirkan individunya. Ya, mengkafirkan dengan lafaz atau sifat yang bersifat umum tidak berkonsekuensi kepada mengkafirkan pelakunya. Kecuali, kata beliau, setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Maksudnya begini, Bu. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah hukum yang bersifat umum. Tapi apakah pelakunya langsung bisa dicap ya berdasarkan keumuman ayat itu? Jawabnya tidak. Sebuah contoh misalnya Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang kafir. Lihat, di sini Allah memberikan sebuah sifat yang umum. Bahwa siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Ini namanya sifat yang umum, Bu. Nah, lalu kemudian ada seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Apakah orang ini langsung dikafirkan? Ya, jawab tidak. Kecuali setelah terpenuhi padanya syarat-syaratnya dan hilang darinya penghalang-penghalangnya. Kata beliau, وَذَلِكَ لِأَنَّ أَهْلَ السُنَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ. Karena ahlu sunnah wal jamaah itu berijma, bersepakat untuk membedakan antara perbuatan dengan pelakunya. Ya. فَيُعْطُونَ لِلْفِعْلِ حُكْمًا عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْأَدِلَّةِ. Untuk perbuatan diberikan hukum sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil. وَيَنْتَظِرُونَ بِنَقْلِ الْحُكْمِ مِنَ الْفِعْلِ إِلَى الْفَاعِلِ. Tapi untuk menghukumi pelakunya ditunggu dulu. Ya. Hatta yata'akkadu min thubuti syuruti wa intifa'il mawani'. Sampai kapan ditunggu? Sampai dipastikan dulu terpenuhi tidak syarat-syaratnya dan hilang ya penghalang-penghalangnya. Apa syaratnya? Nah, di sini beliau menyebutkan ya. Syaratnya wasyurut ya, syarat-syaratnya yang pertama al-aqlu, berakal. Yang kedua wal bulughu, sampai balik, sudah sampai usia balik. Sudah balik orang pelakunya. Karena orang yang belum balik ya bukan mukallaf. Orang yang tidak berakal tidak disebut mukallaf. Disebut mukallaf itu bila terpenuhi dua syarat. Yang pertama balik, yang kedua berakal. Iya. Syarat yang ketiga kata beliau, wal ilmu, berilmu. Artinya sudah tegak padanya hujah. Sudah sampai kepadanya keterangan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan kufur yang bisa menjadikan pelakunya kafir. Ya. Jadi berilmu dulu, harus ditegakkan hujah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan dalam beberapa ayat. Ya, di antaranya Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun." Ya, Allah tidaklah menyesatkan suatu kaum setelah Allah berikan kepada mereka hidayah, setelah Allah jelaskan dulu kepada mereka
apa yang harus dijauhi. Artinya sudah sampai kepada orang ini ilmunya, keterangannya. Ya. Namun para ulama ibu-ibu berbeda pendapat. Apakah sebatas sampai kepadanya ilmu dan keterangan sudah tegak hujjah? Ataukah disyaratkan harus faham? Sebagian mengatakan tidak disyaratkan. Sebatas sampai kepadanya ilmu dan keterangan, sudah tegak hujjah. Sebagian mengatakan disyaratkan harus faham. Sebab kalau tidak paham, itu belum tegak hujjah. Contoh, kalau ada orang Cina menasihati orang Jawa pakai bahasa Cina. Sementara si orang Jawa ini nggak paham bahasa Cina, apakah sudah tegak hujjah? Jawabnya belum. Ya. Jawabnya belum. Nah, pendapat yang sahih, yang rajih, bahwa disyaratkan tegaknya hujjah itu paham. Paham dalil yang disampaikan. Adapun kalau tidak paham, maka belum tegak hujjah. Ya. Syarat yang keempat, kata beliau, wal ikhtiyar. Dia melakukan kekafiran itu dengan pilihannya sendiri, bukan karena dipaksa. Ya, artinya dia lakukan itu dengan sukarela. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra. Kecuali yang dipaksa sementara hatinya dipenuhi dengan keimanan. Namun kata Allah, yang tidak diterima uzurnya adalah yang melakukan kekafiran itu dengan hati yang sukarela. Ya. Jadi kalau dia melakukan perbuatan kekufuran itu, syirik besar itu dengan sukarela, bukan karena dipaksa, maka pada waktu itu ibu-ibu sekalian, ya, dia dicap kafir. Lalu bagaimana dengan hadis, Ustaz? Ya, bukankah orang yang dipaksa untuk berbuat syirik kemudian ia tetap akhirnya dia berbuat kesyirikan, bukannya di saat tetap masuk neraka? Kan ada hadisnya. Mana hadisnya? Kata Rasulullah SAW, ada orang yang masuk surga karena lalat, dan ada orang yang masuk neraka karena apa? Lalat. Itu ada dua orang melewati, ya, patung suatu kaum. Lalu dua orang ini ditangkap, yang satu disuruh berkorban untuk patung itu, walaupun dengan seekor lalat, tapi dia tidak mau. Akhirnya dia dibunuh. Yang satu lagi disuruh untuk berkorban buat patung, walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia pun, ya, berkorban dengan seekor lalat itu. Akibatnya ia masuk neraka. Nah, orang dipaksa, tapi tetap masuk neraka. Bagaimana ini? Jawabannya, Bu, pertama, hadis ini lemah. Kenapa demikian? Karena hadis ini yang rajih, ya, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Tapi ia mauquf kepada Salman Al-Farisi. Dan tidak bisa dihukumi sebagai hadis yang marfu. Kenapa? Karena untuk menghukumi perkataan sahabat itu sebagai hadis yang marfu, disyaratkan sahabatnya bukan orang yang suka mengambil dari ahli kitab. Ya. Sementara Salman Al-Farisi termasuk sahabat yang mengambil dari ahli kitab. Sehingga ada kemungkinan besar itu yang ia riwayatkan dari ahli kitab.
Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa mengalahkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan harus tegak hujjah terlebih dahulu. Iya. Nah ini Bapak sekalian. Jadi syarat yang keempat, dia lakukan kekafiran itu karena sukarela, bukan karena dipaksa. Adapun kalau dipaksa, di mana paksaannya itu menghilangkan pilihan. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu dibunuh. Maka pada waktu itu masuk dalam ayat firman Allah, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya dipenuhi dengan keimanan. Ya. Kemudian syarat yang kelima kata beliau, wal qasdu, dan ada niat. Qasdu itu artinya niat. Walaupun memang dia berniat melakukan kekufuran itu. Adapun kalau tidak berniat, dimaafkan. Contoh misalnya tentang orang yang disebutkan dalam hadis, lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi min ahadikum bifalatin. Allah itu lebih bergembira daripada seseorang dari kalian yang berada di padang pasir bersamanya untanya yang penuh makanan dan minuman. Apa yang terjadi? Untanya hilang, entah pergi kemana. Dia cari sana sini nggak ketemu-temu. Akhirnya dia pun putus asa. Lalu dia pun ibu-ibu berbaring di bawah sebuah pohon. Ketika dia bangun, tiba-tiba untanya sudah ada di sisinya. Apa yang terjadi ibu-ibu? Si hamba ini saking gembiranya salah ngomong. Apa kata si hamba? Ya Rabb, anta abdi wa ana Rabb. Saking gembiranya dia berkata begini, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhan. Salah ya, gara-gara saking gembiranya. Nah, si hamba ini mengucapkan kata-kata ini bukan karena kesengajaan, Bu. Si hamba ini ya mengucapkan kata-kata ini bukan karena niat pengen mengatakan begitu, tidak. Dia tidak sengaja, saking gembiranya akhirnya ya ngomongnya seperti itu. Ibu-ibu sekalian. Jadi ini syarat yang kelima, yaitu sengaja dia berniat untuk melakukan kekafiran. Adapun kalau tidak sengaja dan tidak ada niat, maka tidak dikafirkan. Ya. Yang syarat yang keenam, ada ta'wil, yaitu tidak ada syubhat. Karena ada orang, Bu, Pak, yang jatuh kepada kekafiran karena dia mengira itu perbuatan boleh-boleh aja. Kenapa kok bisa dia mengira itu? Karena terkena syubhat rupanya. Ya. Terkena apa? Syubhat. Contoh misalnya, Bu, Imam Ahmad mengatakan apa? Man qala bi annal Qur'ana makhlukun faqad kafar. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Ini namanya hukum secara umum, dengan sifat yang umum. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Ma'mun. Tidak pula Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Tidak pula mengkafirkan Khalifah Al-Wathiq Billah. Padahal 3 khalifah ini yang menyiksa Imam Ahmad dan memaksa Imam Ahmad untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dan bikin undang-undang ya
di mana undang-undangnya wajib mengatakan bahwa meyakini bahwa Al-Quran itu apa? Makhluk. Kenapa Khalifah Ma'mun itu tidak dikafirkan Imam Ahmad, tidak pula Al-Mu'tasim billah, tidak pula Al-Wathiq billah? Jawabnya karena mereka terkena syubhat. Terkena apa? Syubhat. Beda dengan Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat itu dai kepada keyakinan ini. Itu dikafirkan oleh Imam Ahmad. Karena kenapa? Karena sebetulnya Ibnu Abi Duat itu sudah tegak hujah kepada dia. Ya. Ibnu Abi Duat pernah debat dengan ulama Ahlus Sunnah dan dia tidak bisa jawab sebetulnya, tapi ngeyel, tetap menolak untuk meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Makanya Imam Ahmad mengkafirkan Ibnu Abi Duat, tapi Imam Ahmad belum mengkafirkan Khalifah Ma'mun, tidak pula Al-Mu'tasim billah, tidak pula Al-Wathiq billah. Kenapa tadi? Karena mereka masih terkena syubhat. Makanya ya syarat untuk mengkafirkan itu apa? Ditegakkan hujah dan dihilangkan syubhatnya. Ya. Kata beliau, فَإِذَا تَوَافَرَتْ هَذِهِ الشُّرُوطِ نَقَلْنَا الْحُكْمَ مِنَ الْفِعْلِ إِلَى فَاعِلِهِ. Kalau 6 syarat ini terpenuhi, maka kita pindahkan hukumnya kepada perbuatan, maka kita berikan juga kepada pelakunya, bahwa pelakunya kafir. Karena sudah terpenuhi 6 syarat tadi. Faidan kharama syartun minha. Kalau salah satu dari 6 syarat ini hilang, contoh misalnya orangnya ternyata orang gila, bukan orang berakal. Atau misalnya dia anak kecil belum balik. Atau misalnya belum tegak padanya hujah, belum sampai kepadanya ilmunya. Ya. Maka yang seperti ini kata beliau, ya, fayabqal hukmu muqtasaran al-fi'l, pelakunya belum bisa dikafirkan. Perbuatannya ya dikafirkan, tapi pelakunya belum bisa. Kenapa? Tadi belum terpenuhi padanya apa? Syarat-syaratnya. Khilafan lil wa'idiyah alladzina ya'taqiduna wujud at-talazum adz-dzati bain al-hukmi al-fi'l wa fa'ili. Berbeda dengan keyakinan orang Khawarij. Orang Khawarij itu punya keyakinan katanya bahwa perbuatan dan pelakunya nggak bisa dibeda-bedakan. Siapapun yang jatuh kepada perbuatan kafir, pelakunya pun kafir. Ini keyakinan siapa? Kata beliau, ini keyakinan wa'idiyah Khawarij, ibu-ibu sekalian. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ini kaidah ke-72 ini penting nih Bu. Ini kaidah masalah kafir mengkafirkan. Jadi dibedakan antara mengkafirkan dengan hukum yang bersifat umum, sifat yang bersifat umum, ya sifat umum, dengan mengkafirkan individu pelakunya. Ya. Mengkafirkan perbuatan tidak mengharuskan mengkafirkan pelakunya. Kecuali tadi, bila terpenuhi padanya syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-73. La takfira bil lawazimi illa ba'da 'ardiha wa qabuliha. Tidak boleh mengkafirkan dengan konsekuensi ucapan. Tidak boleh mengkafirkan dengan konsekuensi apa? Ucapan. Kecuali apabila konsekuensinya itu diberitahukan kepada orangnya
dan dia mengatakan, iya betul, itu maksud saya. Ibu-ibu sekalian, terkadang ya ada seseorang mengucapkan sebuah perkataan, Bu. Kalau diambil kesimpulan dan konsekuensinya seakan-akan dia mendukung kekufuran atau mendukung kebid'ahan. Ya. Nah, konsekuensi ini boleh nggak kita jadikan hukum buat pelakunya? Tidak boleh. Kecuali kalau kita sebutkan dulu kepada pelakunya, apakah dengan ucapan kamu ini maksudnya kamu mendukung perbuatan kekufuran atau kebid'ahan tadi? Kalau dia bilang, enggak, itu bukan maksud saya. Dia menolak ke konsekuensi ucapannya. Nah, nggak boleh dinisbatkan kepada dia. Ya. Contoh misalnya ibu-ibu sekalian, menghukumi seseorang dengan konsekuensi ucapan. Contoh misalnya begini. Ya. Ada orang berkata begini, Allah tidak di langit, tidak di bumi. Allah ada tanpa tempat. Paham tidak? Allah tidak di langit, tidak di mana? Tidak di bumi. Dan tidak boleh dikatakan di mana. Tapi Allah ada tanpa tempat. Ini ucapan konsekuensinya jelek. Sebab kalau dikatakan Allah tidak ada di mana-mana, sama saja dengan mengatakan Allah tidak ada. Karena tidak ada itu, ya, bisa dikatakan tidak di mana-mana. Nah, kalau ada orang berkata begini, saya punya keyakinan Allah tidak di bumi, tidak di langit, tidak di arasy, tidak di mana-mana. Pokoknya Allah ada, entah di mana. Boleh nggak kita mengkafirkan dia dengan mengatakan, oh kamu kafir karena konsekuensi ucapan kamu Allah tidak ada. Nah, itu namanya mengkafirkan dengan konsekuensi apa? Ucapan. Memang ada ucapan Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, siapa yang berkata, aku tidak tahu Allah berada di mana, di langit apa di bumi, maka orang ini kafir. Kita katakan ini menghukumi perbuatan, bukan menghukumi apa? Pelaku. Masuk pada kaidah 72 tadi. Ya. Ibu-ibu sekalian. Contoh lagi ibu-ibu sekalian. Menghukumi ucapan seseorang dengan konsekuensi ucapannya. Ya. Misal teman ibu berkata kepada ibu, saya itu benci sama si fulan tuh. Ya. Padahal si fulan yang dibenci itu seorang muslim, mukmin. Kata-kata saya benci kepada si fulan, terkadang kita memahami dari konsekuensi ucapannya apa? Oh, berarti dia benci sama orang beriman. Orang dia muslim kok. Berarti kamu benci dong sama keislaman dia. Dia kan muslim. Kok kamu bisa benci? Ya. Berarti kamu benci dong sama keimanan dia. Dia kan mukmin. Ya. Nah, itu bisa diambil loh konsekuensi ucapan. Boleh nggak konsekuensi ucapan ini kita hukumkan kepada orangnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena bisa jadi dia berkata begini, saya benci sama si fulan. Bukan karena benci kepada keislaman dan keimanan, tapi kepada sifatnya, dia nggak suka. Misalnya orangnya suka, kalau ngomong suka nyelkit, akhlaknya jelek misalnya. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Contoh lagi, Bu. Zaman sekarang, ketika ada seorang misalnya mengatakan, ya,
tentang pemimpin tanpa tasrih bahwa pemimpin kita ini zolim. Terkadang seseorang itu menghukumi dengan konsekuensi ucapan dan mengatakan apa? Oh, berarti kamu menjelek-jelekan pemimpin ya. Ya. Sementara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menjelek-jelekan apa? Pemimpin. Ini namanya menghukumi dengan apa? Konsekuensi ucapan. Nah, berapa banyak di zaman sekarang, Bu, Pak, menghukumi orang itu dengan konsekuensi ucapan. Padahal kata para ulama, apabila ucapan seseorang berkonsekuensi kepada perkara yang buruk, kita wajib memberitahu dulu orangnya dan bertanya, apakah maksud kamu dengan ucapan kamu itu begini dan begitu? Kalau dia berkata, bukan maksud saya begitu, maka tidak boleh konsekuensi itu dinisbatkan kepada orang tersebut. Tapi kalau dia mengatakan, iya, itu maksud saya, maka pada waktu itu boleh kita menisbatkan kepada dia. Ya. Nah, ini namanya menghukumi orang dengan konsekuensi ucapan. Lawazimul qaul. Kata beliau, khilafan lil wa'idiyah alladhina yukaffiruna bil lawazin mutlaqan bila syartin. Berbeda dengan kaum wa'idiyah, kaum khawarij, di mana mereka mengkafirkan seseorang dengan konsekuensi perbuatannya dengan tanpa syarat. Orang khawarij, Bu, keyakinan mereka apa? Pelaku dosa besar apa? Kafir. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, contoh, ada orang yang berbuat zina. Menurut orang khawarij, orang yang berbuat maksiat itu berarti dia menghalalkan maksiat. Menghalalkan apa? Maksiat. Nah, kata-kata berarti dia menghalalkan maksiat, itu konsekuensi apa? Perbuatan. Nah, orang khawarij menganggap konsekuensi perbuatan lazimul fi'al ini, ya, lazim, harus. Jadi pelakunya apa? Menurut dia, karena dia melakukan perbuatan itu pasti karena menghalalkan. Berarti apa? Pelakunya kafir. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan orang yang melakukan maksiat, ya, belum tentu dia melakukan itu karena menghalalkan. Kenapa? Menghalalkan maksiat itu. Bisa jadi dia melakukan maksiat itu karena ngikutin hawa nafsu, sementara dia yakin sebetulnya itu haram. Paham tidak, Pak? Iya. Makanya kata beliau, wa amma ahlus sunnah fayukaffiruna bilawazimil aqwal bisyartain. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mengkafirkan seseorang dengan konsekuensi ucapan atau perbuatannya itu dengan dua syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, an tu'rada hadhihi lawazimu 'ala al-qa'il. Diberitahu dulu kepada orang yang mengucapkannya tentang konsekuensi ucapan kamu itu begini. Ya. Syarat yang kedua, kata beliau, an yaltazimaha wa yaqbalaha. Dia menerima konsekuensi ucapan tersebut dan mengatakan, iya, itu maksud saya. Maka kalau memang benar maksud tujuannya seperti itu dan konsekuensi ucapannya memang kufur, maka pada waktu itu bisa pelakunya dikatakan kafir. Ya, bisa. Nah, ini Bapak sekalian, di zaman sekarang ya, ketika orang-orang khawarij di zaman sekarang mengkafirkan semua
hakim yang tidak berhukum dengan hukum apa? Allah. Rata-rata mereka mengkafirkan dengan konsekuensi. Apa kata mereka? Mereka berhukum dan hukum selain Allah itu pasti dikarenakan hati mereka menghalalkannya. Pasti mereka punya keyakinan karena mereka ridho dengannya. Ini kan menunjukkan kepada apa? Konsekuensi namanya. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa mengkafirkan seseorang dengan konsekuensi. Kecuali kalau pelakunya menerima konsekuensi tersebut. Pahami baik-baik ini. Ya. Supaya kita tidak mudah mengkafirkan orang hanya karena berdasarkan konsekuensi dari ucapan atau perbuatannya tersebut. Kita masuk kaidah yang ke-74. At-takfiru bil ijtihad laisa bimulzimin lil ghair. Mengkafirkan seseorang berdasarkan ijtihad tidak memaksa orang untuk ikut ijtihadnya. Artinya begini Bu, kalau ada seorang alim, ulama misalnya, berijtihad bahwa si fulan sudah kafir. Lalu alim ulama yang lain mengatakan si fulan belum kafir. Bolehkah yang mengkafirkan memaksa orang yang tidak mengkafirkan mengikuti pendapat ijtihadnya? Jawab tidak boleh. Karena di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ibu-ibu, masalah-masalah ijtihadiyah tidak boleh saling memaksakan kehendak. Karena yang namanya memvonis seseorang itu, Bu, sifatnya ijtihadiyah. Beda dengan kalau pelakunya sudah ada dalilnya bahwa si fulan kafir. Contoh Abu Lahab. Abu Lahab jelas ada, jelas ya. Demikian pula orang yang Yahudi, Nasrani, jelas-jelas kafir. Yang jadi permasalahan kalau ada orang Islam jatuh kepada kekufuran. Lalu terjadi perbedaan ijtihad. Apakah orang ini sudah keluar dari Islam atau belum? Si A memandang dia sudah keluar dari Islam. Si B memandang belum. Boleh nggak si A memaksa si B untuk ikut pendapatnya? Jawab tidak boleh. Iya. Karena kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah. Dan masalah ijtihadiyah bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kata beliau, wahada biijma'i ahli sunnati wal jamaah. Dan ini dengan ijma' keyakinan seluruh Ahlussunnah wal Jamaah. Khilafan lil khawarij alladzina yahkumuna bil kufri ala kulli man lam yaqbal takfira man kaffaruhu ijtihadan. Berbeda dengan kaum khawarij yang mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan orang yang dia kafirkan. Ya. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan si fulan maka dia kafir. Seperti di zaman sekarang nih Bu. Ya. Sebagian orang ada yang mengkafirkan pemerintah kita. Orang-orang yang takfir itu. Kemudian ketika kita mengatakan tidak, kita belum berani mengkafirkan misalnya. Karena mereka berhukum dengan hukum selain Allah, bisa jadi karena belum tegak padanya apa? Hujah, belum terpenuhi padanya syaratnya. Apa kata mereka? Oh, berarti kamu murjiah. Jadi setiap orang yang tidak mengikuti vonis mereka dianggap apa? Murjiah. Kata beliau, ini sifat orang khawarij. Orang khawarij itu suka memaksakan orang untuk ngikutin vonis kafirnya. Siapapun yang dikafirkan, maka semua orang harus ikut, harus mengkafirkan juga. Karena menurut dia siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, berarti dia kafir. Ya.
Memang ada kaidah, para ulama mengatakan begitu. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim. Di antara pembatal keislaman adalah orang yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik atau ragu akan kekafirannya. Padahal kaidah ini, Bu, adalah untuk orang yang sudah jelas kekafirannya seperti Yahudi, Nasrani, yang di luar Islam. Orang yang tidak mengkafirkan mereka atau ragu untuk mengkafirkan berarti dia sudah mendustakan Al-Quran dan hadis. Yang menjadi permasalahan seorang muslim yang jatuh kepada apa? Ya, kekufuran. Ya. Nah, orang Khawarij menganggap pokoknya yang kami kafirkan ya kafir. Dan siapa yang tidak mengkafirkan maka dia kafir. Itu kaidah mereka orang Khawarij. Digunakan juga untuk siapa? Masalah-masalah ijtihadiyah. Saudaraku seiman. Ya. Demikian pula masalah bid'ah pun sebetulnya sama, ya. Terkadang ada sebagian ulama berpendapat itu bid'ah. Sebagian ulama mengatakan belum, itu bukan bid'ah. Contoh, masalah apa? Kunut subuh. Kunut salat subuh kan terjadi perselisihan para ulama kan. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan tapi belum sampai bid'ah. Boleh, apakah Abu Hanifah memaksa? Siapa yang mengatakan bahwa kunut subuh bukan bid'ah maka dia ahli bid'ah? Enggak. Apakah Abu Hanifah pengikutnya mengatakan bahwa Imam Syafi'i ahli bid'ah? Enggak. Ini masalah ijtihadiyah, Mas. Masalah ijtihadiyah itu salah besar kalau kita saling memaksakan pendapat. Orang yang memaksakan pendapat dirinya, padahal itu masalah-masalah ijtihadiyah, dia sudah menyelisihi salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa masalah-masalah ijtihadiyah itu tidak bisa kita saling memaksakan pendapat. Iya. Nah ini, Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Faham ya kaidah yang ke-74 ini ya. Jadi kata beliau, mengkafirkan seseorang berdasarkan ijtihad itu tidak boleh memaksa orang lain untuk ikut ijtihadnya. Nggak boleh. Kita masuk kaidah yang ke-75. Man lam yukaffir al-kuffar al-mansus ala kufrihim aw al-mujma' alaih faqad kafar. Siapa yang tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir yang telah ada dalil bahwa mereka itu kafir atau telah menjadi ijma' ulama bahwa dia kafir, maka ia telah kafir. Dan lihat, kaidah beliau ini ia memberikan perincian yang sangat bagus. Kata beliau, siapa yang tidak mengkafirkan orang yang sudah jelas ada dalilnya bahwa dia pelakunya kafir. Contoh apa? Contoh Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lalu ada orang berkata, Abu Lahab tidak kafir. Iya. Padahal sudah jelas dalilnya dan ijma seluruh ulama. Maka orang ini kafir. Kenapa? Karena hakikatnya dia menolak dalil yang sudah sangat jelas. Contoh lagi Fir'aun. Fir'aun dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan semua ulama ijma kesepakat bahwa Fir'aun kafir. Lalu ada orang yang membela Fir'aun dan berkata, Fir'aun gak kafir. Ya. Contoh lagi orang Yahudi dan Nasrani. Jelas nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Dalam ayat-ayat yang banyak. Bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu apa? Kafir. Lalu ada orang mengatakan mereka tidak kafir. Berarti sama saja, Ibu,
Bapak, orang ini sudah menolak apa? Dalil yang sangat jelas dan tegas. Iya. Adapun kalau masih diperselisihkan, apakah kafir atau belum? Contoh misalnya, pamannya Rasulullah SAW, orang tuanya Rasulullah SAW. Iya. Ada hadis yang mengatakan ayahku dan ayahmu di neraka. Dalam hadis surat Muslim, Rasulullah SAW minta izin untuk memohonkan ampunan untuk ibunya. Lalu kemudian ibunya, Allah tidak mengizinkan. Rasulullah pun nangis. Sehingga banyak ulama mengatakan bahwa orang tua Rasulullah SAW mati dalam keadaan apa? Kafir. Tapi sebagian ulama seperti Imam As-Suyuti berpendapat tidak. Ya, mereka tidak kafir. Berdasarkan beberapa dalil yang beliau pakai, dan ternyata dalilnya rata-rata tidak sahih. Seperti hadis yang menyebutkan orang tua Nabi dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian keduanya beriman kepada Rasulullah SAW. Apakah kita mengkafirkan Imam Suyuti? Ya tidak. Ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi siapa yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Ini khusus untuk orang kafir yang sudah jelas ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, atau sudah menjadi ijma para ulama bahwa memang pelakunya kafir. Ya. Kata beliau, فَإِذَا دَلَّتِ الْأَدِلَّةُ شَرْعِيَّةُ عَلَى كُفْرِ أَحَدٍ بِعَيْنِهِ. Apabila telah ada dalil yang menunjukkan bahwa seseorang itu kafir, فَلَا يَجُوزُ الشَّكُّ فِي كُفْرِهِ, maka tidak boleh kita ragu akan kekafirannya. فَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ مَنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى كُفْرِ بِعَيْنِهِ فَقَدْ كَفَرَ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلْأَدِلَّةِ. Siapa yang meragukan dan ragu ya tentang kekafirannya padahal jelas dalilnya, sungguh sebetulnya ia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka orang ini kafir. Ya. وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كُفْرِ إِجْمَعًا قَطْعِيًّا فَقَدْ كَفَرَ. Siapa yang tidak mengkafirkan orang yang telah diijmakan oleh para ulama, semua sepakat bahwa si fulan memang kafir, ya dengan ijma yang qat'i tapinya, kata beliau. Ijma itu ada dua, ijma yang qat'i pasti. Ada lagi ijma yang sifatnya dhanni, masih dugaan. Habis di sini beliau mensyaratkan ijmanya qat'i. Ijma'an qat'iyan, siapa yang tidak mengkafirkan orang yang telah menjadi ijma' ulama dengan ijma' yang pasti, yang qat'i bahwa dia kafir, tapi dia menolak ijma' yang qat'i ini, maka dia kafir. Ya. Wa amma man khalafaka wa lam yukaffir man kaffartahu anta ijtihadan, فإنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة عليه. Adapun orang-orang yang dikafirkan berdasarkan ijtihad, bukan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, maka kaidah ini tidak berlaku. Tapi masuk ke kaidah yang ke-74 tadi. Itu mengkafirkan seseorang berdasarkan apa? Ijtihad belaka. Ya. Paham gak Bu? Paham ya, insya Allah ya. Kaidah ini penting banget ya. Al-Qaidah As-Sadisa wa Sab'un, kaidah yang ke-76. Man sabba nabiyyan mimman thabatat nubuwatuhu faqad kafar. Siapa yang mencaci maki seorang nabi di mana sudah jelas bahwa ia seorang nabi, maka ia kafir.
maka ia apa? Kafir. Kata beliau, li'anna muqtada al-i'tiraf wal-iqrar wal-iman binubuwwatihi wa ta'zimihi wa ta'zirihi wa tawqirihi, ya, wa taqdirihi wa ihtiramihi. Li'anna muqtada al-i'tiraf wal-iqrar wal-iman binubuwwatihi ta'zimuhu wa ta'ziruhu wa tawqiruhu wa taqdiruhu wa ihtiramuhu. Karena, kata beliau, konsekuensi mengakui bahwa ia adalah seorang nabi dan kita beriman bahwa dia nabi, berarti konsekuensinya apa, Bu? Kita mengagungkan beliau, membela beliau, menghormati beliau. Ya. Kita yakin Nabi Isa itu nabi. Boleh tidak mencaci maki Nabi Isa hanya karena itu disembah oleh orang Nasrani? Tidak boleh, haram. Makanya kaum muslimin mencintai seluruh nabi dan rasul. Kaum muslimin mencintai nabi, seluruh nabi dan rasul, beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Kepada Yesus kita beriman bahwa seorang nabi. Kepada Nabi Musa kita beriman, kita mencintai mereka. Ya. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi beriman kepada Nabi Musa, beriman. Pada Nabi Ibrahim, beriman. Kepada Nabi Isa, tidak. Mereka tidak beriman. Bahkan mereka menghina Nabi Isa dan mengatakan anak zina. Orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa, Yesus, beriman. Bahkan mereka mempertuhankannya. Tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mendustakan seorang nabi sama saja mendustakan seluruh nabi. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke kaidah 77. Yuktafaru fil maqasid at-taba'iyyah ma la yuktafaru fil maqasid al-asliyyah al-asasiyyah. Maksud tujuan yang mengikuti itu masih dimaafkan. Sedangkan maksud tujuan yang bersifat asli maka tidak dimaafkan. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang kaidah yang berhubungan dengan maksud dan niat. Karena kan yang namanya ibadah itu, Bu, butuh kepada niat dan maksud tujuan. Nah, maksud atau tujuan itu ada dua. Ada yang sifatnya memang asli, maksud tujuannya asli. Ada yang ngikut aja, bukan asli. Kita akan bacakan penjelasan dari beliau, penulis buku Syekh ya Suaidan. فَإِذَا وَصَلَ الْإِنسَانُ رَحِمَهُ لِيَكْثُرَ مَالُهُ وَيَزْدَادَ فِي عُمْرِهِ فَإِنْ كَانَ قَصَدَ هَذَا بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ فَعَمَلُهُ مَرْدُودٌ وإن كان قصدها بالقصد التبعي وكان أول مقاصده التعبد لله وامتثال لأمره في صلة الرحم فلا حرج عليه إذ يكتفر في الثواب ما لا يكتفر في المقاصد. Contoh, ada orang menyambung silaturahim. Dan orang yang menyambung silaturahim, kata Rasulullah apa, Bu? Pak, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah apa? Hendaklah dia menyambung silaturahim. Nah, lalu ada orang yang pergi silaturahim. Maka kita tanya, tujuan Anda silaturahim apa?
Kalau tujuan dasarnya dia, pokoknya adalah supaya hartanya dibanyakan, umurnya ditambah, maka amalnya tertolak, bukan amal soleh. Tapi kalau tujuan dasarnya pokoknya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah, tapi ada niat yang ngikut. Ada niat yang apa? Yang ngikut. Yang ngikutnya apa? Supaya banyak hartanya dan panjang umurnya. Beda tidak antara yang pertama dan yang kedua ini? Beda. Kalau yang pertama memang tujuan pokoknya adalah hanya pengen dapat apa? Ya, biar hartanya banyak, umurnya panjang begitu. Itu niat pokoknya dia. Maka seperti ini nggak dimaafkan. Nggak jadi ibadah. Nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia silaturahim tujuan utamanya yang pokoknya adalah mau ibadah kepada Allah, dalam rangka ibadah, karena Allah memerintahkan kita umat Islam untuk menyambung silaturahim. Tapi ada niat yang kedua ini ngikut aja, bukan pokok, bukan tujuan utama. Apa itu? Supaya panjang umurnya dan diluaskan rezekinya. Maka yang seperti ini nggak pengaruh, kata beliau. Iya. Walau anna al-insana tasaddaqa biniyati ta'abudillah bil qasdil awal wa qasada fil qasdi tsani shifa'a maradihi fa innahu la ba'sa wa la haraja alaih. Contoh kedua, kalau ada orang sodakoh, niat utamanya yang pokok adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Lalu ada niat kedua ngikut supaya penyakitnya bisa sembuh. Maka seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau niat awalnya, niat pertamanya yang pokoknya itu adalah supaya penyakitnya sembuh. Misal, ibu sakit, kemudian ibu sudah cari berobat sana sini nggak sembuh-sembuh. Terus ada seorang ustadz bilang bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Oh, kalau gitu saya sedekah lah. Niat awal ibu memang pengen sembuh. Bukan niat awalnya apa? Ibadah. Maka ini bukan ibadah sama sekali. Ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ya. Antara niat awal ya, yang itu jadi pokok, tujuan utama, dengan niat yang kedua hanya sebatas ngikut saja, bukan tujuan utama. Beda. Perhatikan ini kaidah penting ini. Ya. Walau annal insan dakhala kulliyat syariah. Kalau ada orang yang kuliah di kuliah syariat, kata beliau, tujuannya untuk mempelajari ilmu syariat dan mengamalkannya. Itu tujuan utamanya. Kemudian ada tujuan yang kedua, yang ikut. Biar dapat gelar LC. Biar dapat gelar apa? LC. Entah lucu atau lecek, terserahlah. Atau lelaki culun. Ibu-ibu sekalian. Maka niat yang kedua ini ngikut, bukan tujuan apa? Utama. Seperti ini tidak apa-apa, kata beliau. Tapi kalau tujuan utamanya adalah apa? Hanya tujuan utamanya pengen dapat gelar doang, bukan untuk mengamalkan ilmunya. Enggak, itu tidak dapat pahala sama sekali, abadan. Banyak seperti itu, Bu. Saya pernah mendengar ada orang diterima di Madinah dan ternyata dia ya orang tasawuf lah. Terus dia bilang, saya sekolah di sini cuma pengen dapat gelar aja, Pak. Bukan mau mempelajari ilmunya, bukan untuk mengamalkan.
pulang ke Indonesia, lulus, balik lagi ke tasawuf. Ada seperti itu. Ya, karena memang niat tujuannya hanya sebatas pengen dapat apa? Gelar. Bukan tujuannya untuk ya mempelajari dan mengamalkan. Makanya ibu-ibu, niat itu berpengaruh banget, berpengaruh sekali. Penting kita untuk meluruskan niat kita selama menuntut ilmu ini apa nih? Ibu datang ke majelis taklim sini, tujuan utamanya apa? Ayo. Kalau tujuan utama ibu tujuannya untuk taklim, untuk mengajar, untuk belajar dan pengen mengamalkan, alhamdulillah, jadi pahala. Tapi kalau tujuan ibu ke sini rupanya cuma janjian aja sama temen, ya, nggak dapat pahala, nggak dapat, Bu. ومن جاهد لإعلاء كلمات الله بالقصد الأول ثم قصد بالقصد التبعي شيئا من الغنيمة فلا حرج. Siapa yang berjihad tujuan utamanya untuk menegakkan kalimat Allah, kemudian ada niat kedua yang ikut biar dapat ghanimah, maka dimaafkan, tidak apa-apa kata beliau. Ini ibu-ibu sekalian, jadi penting ini Bu untuk memeriksa ya daripada niat kita tujuannya apa. Setiap aktivitas kita tujuannya apa? Tujuan utamanya apa? Itu yang harus kita terus periksa terus. Jangan sampai tujuan utamanya bukan dalam rangka beribadah kepada Allah, tapi tujuan utamanya hanya dunia saja. Maka kalau tujuan utama kita adalah dunia, masuk dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia perbuatannya. Lihat, Allah mengatakan siapa yang tujuan utamanya dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali api neraka. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk dalam ayat itu ibu-ibu sekalian. Ya. Kaidah yang ke-48 ayat 78. Syirkul mutaakhirin a'dham wa aghlad min syirkil awwalin. Syiriknya orang-orang belakangan lebih berat dan lebih besar daripada syiriknya orang-orang terdahulu. Ibu tahu tidak Bu? Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka itu mempersekutukan Allah saat senang saja Bu. Saat susah, mereka hanya berdoa sama Allah saja. Ya. Waqad 'allal ulama'u bihadzal asla bi'illatain. Kenapa syirik orang belakangan lebih berat? Para ulama menyebutkan dua alasan. Al-illatul ula, anna syirkal awwalin kana fi rakha duna syiddah. Bahwa syiriknya orang-orang terdahulu itu saat senang saja, bukan saat susah. Mana dalilnya? Itu surat Al-Ankabut ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka naik kapal, lalu ditimpa gelombang besar, mereka pun berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa hanya untuk Allah saja. Dengan mengikhlaskan doa untuk Allah saja.
Ketika Allah selamatkan mereka dari gelombang besar, tiba-tiba mereka kembali berbuat apa? Syirik. Lihat ibu-ibu sekalian. Wa amma syirkul mutaakhirin, beda dengan orang yang berbuat syirik di belakangan ini, di zaman-zaman sekarang terutama. Mereka berbuat syirik bukan hanya di saat senang, di saat susah pun tetap berbuat syirik. Di saat senang, yang dipanggil, yang berdoanya kepada siapa? Kepada selain Allah. Di saat susah, sama aja. Datang ke kuburan. Katanya kalau berdoa sama Allah itu lama dijabahnya. Tapi kalau datang berdoa sama wali di kuburan, cepat dijabahnya. Wah itu, iya, itu syubhat syaitaniyah yang luar biasa, ibu-ibu sekalian. Ya. Alasan yang kedua, kenapa syirik belakangan lebih berat? Anal musyrikin al-awail kanu yuqassiruna ibadatahum ala ilyatil qaum. Orang musyrikin terdahulu, kesyirikan mereka itu kepada apa? Orang-orang yang punya derajat tinggi saja, Bu, seperti para nabi, para wali, orang-orang soleh. Ya. Malaikat, itu orang-orang mulia semua. Adapun orang terakhir, hatta orang gila pun disembah. Ya. Bahkan kuburan kuda pun ya diagung-agungkan. La haula wala quwata illa billah. Makanya dari itulah para ulama mengatakan syirik di zaman-zaman terakhir ini, Bu, lebih berat dibandingkan syirik di zaman terdahulu. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.